البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi, amma ba'd. Kita akan meneruskan bacaan kitab Bulughul Maram yang ditulis oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullahu ta'ala. Kita sudah masuk di kitab sholat dan kita sudah menyelesaikan babul mawaqit tentang waktu-waktu sholat, dan kita sekarang masuk dalam babul adzan. Dan sudah kita baca sedikit dari hadis yang dibawakan oleh beliau rahimahullah taala. Pada pertemuan terlewat kita menyebutkan di situ tentang yakni lafaz adzan. Lafaz adzan, demikian juga disunahkan tarjih, demikian juga tentang masalah taswib, dan nanti masih ada permasalahan tersebut. Kemudian berikutnya kita teruskan hadis nomor 174. Wan Anas bin Malik radhiyallahu anhu, dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Qala, beliau mengatakan, umira Bilal, diperintahkan Bilal. Siapa yang merintahkan? Yakni Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu dibahas di dalam usul fikih. Yakni kalau umira berarti yang memerintahkan adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bilal diperintahkan ayas fa'al adzan, untuk menggenapkan adzan. Wa yutiral iqamah, dan mengganjilkan iqamah. Ilal iqamah, kecuali al-iqamah, apa itu? Yakni qaulahu, yakni ucapannya di dalam lafaz adzan, lafaz iqamah, qad qamatis shalah, ya, qad qamatis shalah 2 kali. Kecuali ini, maka ini digenapkan. Muttafaqun alaih. Hadis riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim. Walam yadhkur Muslimun al-istisna. Dan Imam Muslim tidak menyebutkan al-istisna, yakni pengecualian tadi. Pengecualian di iqamah tadi. Tetapi sudah jelas bahwa iqamah itu adalah ketika menyebutkan qad qamatis shalah digenapkan. Hadis ini menunjukkan apa? Bahwa menunjukkan ketika adzan itu digenapkan. Ya, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Boleh 2 juga boleh. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Riwayat yang lain demikian. Kemudian asyhadu alla ilaha illallah 2 kali. Ya, demikian juga yang lainnya. Adapun adzan adalah ganjil sekali. Kecuali qad qamatis shalah. Wa li Nasai, semua Imam Nasai, amara Nabi sallallahu alaihi wasallam Bilalan. Nabi merintahkan Bilal radhiyallahu anhu. Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan Bilal radhiyallahu anhu untuk melakukan adzan dengan tadi sebutkan. Di sini ada beberapa permasalahan. Ada 2 kalimatil adzan, jumlah kalimat yang ada di adzan itu. Kalau di dalam Alfiyah Ibnu Malik, kalimat itu kan artinya kata. Tetapi kata itu kadang bisa dimaksudkan di situ adalah kalimat dalam bahasa Indonesia. Ya, ini jumlah, bisa dimaksudkan jumlah. Seperti kalimat tauhid. Ya, itu kan bukan kata, tetapi ya, ini kalimat la ilaha illallah. Demikian juga di sini. Kalimat, ya, ini kata-kata adzan maksudnya kalimat. Kalimat yang sempurna di dalam adzan. Apa itu? Ya, disebutkan di sini ada bermacam-macam. Yang masyhur adalah yang biasa kita dengar khamsah asyarah, 15. Yang bisa dihitung. Yani adzan Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar sudah 4. Asyhadu la ilaha illallah 6. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah 8. Hayya 'alas shalah 10. Hayya 'alal falah ya 12. Kemudian Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah 15. Itu yang masyhur seperti itu. Bukan oleh Imam Ahmad, demikian juga Ishaq, demikian juga Imam Mas'ud, Sufyan Ats-Tsauri, Abu Hanifah, jumlahnya adalah ini 15, dan itu adalah yang masyhur. Sebagaimana dalam hadis Abdullah bin Zaid, demikian juga adzannya Bilal, ini yang masyhur. Di situ ada juga, ya, ada pendapat Imam Syafi'i juga, jumlahnya adalah 19 kalimat. Ya, berapa itu? 19. Ada tarji yang kita sebutkan tadi, yang dulu pernah kita sebutkan. Tarji itu mengucapkan asyhadu alla ilaha illallah pelan, kemudian asyhadu anna Muhammadar Rasulullah pelan juga, 4 kan berarti. Kemudian baru dikeraskan. Berarti kan 19. Ini yang masyhur. Kemudian disebutkan kaifiyah al-iqamah, tata cara iqamah. Jelas, yaitu apa? Tadi, ganjil, ya, sudah jelas tadi. Kemudian disebutkan di sini oleh Syekh Muhammad bin Nizam, ucapan Ibnu Khuzaimah rahimahullah taala di sahihnya,
bahwa lafaz-lafaz ini tadi itu adalah jenis ikhtilaf al-mubah, termasuk dari ikhtilaf yang boleh-boleh saja. Ya, boleh menggunakan yang tadi 15, boleh yang dia itu ini 19. Yang penting apa? Yang penting ada di situ hadis dari Nabi SAW. Boleh. Berarti seseorang ketika mau salat malam namanya, itu ada doa. Allahu akbar kabiru, alhamdulillah katsira. Ada juga Allahumma lakal hamdu anta mulku samawati wal ard, yang panjang itu hadis Abdullah bin Abbas. Boleh. Masing-masing datang dari Nabi SAW. Kemudian berikutnya permasalahan at-tasbih fi adzanil fajr. Tasbih itu adalah ucapan apa? As-sholatu khairum minan naum. Ya, demikian. Panjang ini baru sebutkan di sini. Ini kesimpulannya adalah membacanya di adzan yang pertama. Ya. Kemudian adzan yang kedua itu adalah adzan subuh. Sebutkan di situ oleh Ibnu Munzir di Ausat hadis Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu. Walaupun saya mau Nizam ini beliau merojekkan adzan yang kedua. Yang merojekkan adzan yang pertama adalah Syekh Albani, demikian juga Syekh Mukbil. Yang kita ketahui seperti itu. Kemudian Imam Sonani, demikian juga Syekh Yahya. Jadi dalilnya tadi hadis Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma annahu kana yaqul, beliau mengucapkan hayya 'alal falah, hayya 'alal falah, as-sholatu khairum minan naum. As-sholatu khairum minan naum fil adzanil awal marrataini. Di adzan yang pertama 2 kali. Ada tambahan fi subuh, ya. Tapi ini adalah ucapan dari sebagian rawi. Dan namanya adzan awal maksudnya adalah jelas, yaitu adzan yang pertama. Dan secara makna ulama alam, ucapan sholat lebih bagus daripada tidur ya di adzan yang pertama. Demikian juga kekhususan di sholat subuh ulama alam, dari sholat-sholat yang lain juga ulama alam ini perlu dalil seperti qunut dan sebagainya. Yaitu yang benar adalah qunut nazilah. Semua dari waktu-waktu sholat itu qunut. Kalau khusus kemudian subuh, maka ulama alam tidak. Demikian juga adzan ini. Ya, jadi adzannya ya sama seperti sholat-sholat yang lain ulama alam. Adapun di sini as-sholatu khairum minan naum adalah di adzan yang pertama. Ini permasalahan khilafiyah yang mafhum, yang biasa seperti itu. Kemudian berikutnya hadis nomor 175. Wa an Abi Juhaifah radhiyallahu anhu. Hadis ini sahih, ya. Tanpa tambahan nanti. Tentang tata cara ketika adzan bagaimana? Apakah meletakkan tangan di telinga? Ya, disebutkan di sini oleh Abu Juhaifah radhiyallahu anhu, beliau mengatakan, "Ra'aitu Bilalan yu'adzin." Aku melihat Bilal adzan. Wa atatabba'u fahu, dan aku mengikuti mulut dia. Hahuna wa hahuna, kesana dan kesana. Ya, maksudnya kadang ke kanan, kadang ke kiri, yang demikian. Sampai di sini lafaz seperti ini adalah sahih. Dan itu ada di dalam ya Sahih Bukhari, demikian juga Sahih Muslim. Seperti ini kan. Ini lafaz ini ada di dalam Sahih Bukhari, demikian juga Sahih Muslim. Riwayat Muhammad bin Yusuf di dalam Sahih Bukhari disebutkan seperti itu. Adapun tambahannya wa isba'ahu fi udunaihi, dan isba' yakni kedua jarinya itu ada di kedua telinganya. Sebagaimana kita perhatikan, wanita pun melakukannya. Tambahan ini ya, di sini disebutkan oleh Rawu Ahmad wa Tirmidzi wa sahahu. Disebutkan oleh Imam Ahmad dan Imam Tirmidzi dan beliau mensahihkan. Tambahan dan meletakkan kedua telapak tangan, kedua jarinya itu di dua telinganya itu, maka riwayatnya ini adalah menyelisih riwayat yang lain. Demikian disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Nizam. Ini menyelisihi Waqi dan Ishaq, demikian juga Abdurrahman bin Mahdi, demikian juga Muhammad bin Yusuf. Dari jalannya Abdur yang ini menyelisih riwayatnya Abdur Razzaq dari Sufyan an Aun bin Abi Juhaifah an Nabi bihi. Demikian. Tetapi di sini menyelisih tadi yang kita sebutkan. Kemudian dikatakan oleh para ulama bahwa ini adalah apa? Karena menyelisih maka dikatakan dia itu adalah lemah. Ya, demikian. Termasuk dari permasalahan syad. yakni syad itu yakni menyelisih atau aneh atau nyeleneh dari riwayat yang lain. Disebutkan juga ya, Bayadhar an-Sufyan aqada Ziyadah an Hajjaj bin Arta'ah, yang mengambil dari Hajjaj bin Arta'ah. Dan dia itu
atau rajulun mubham. Sehingga dikatakan ziyadah dhaifah. Jadi tambahan ini adalah lemah. Tambahan meletakkan kedua kedua jarinya itu di telinganya itu adalah tambahan yang lemah. Menyelisih di situ Waqi, demikian Waqi bin Jarrah, Ishaq bin Azraq, demikian juga yang lainnya. Disebutkan oleh Ibnu Hajar juga di takhlik permasalahan ini. Kemudian wali Ibnu Majah, wali Ibnu Majah wa ja'ala isba'aihi fi udunaihi. Sama juga menjadikan kedua jari jemarinya itu di kedua telinganya. Ya, karena hal seperti ini sering kita praktekkan. Ya, seperti itu. Sebutkan juga ya, ini lemah juga. Di situ ada Hajjaj bin Arto'ah juga. Dia mudalis. Ya. Bisa menggunakan kalimat an dan semisalnya. Kemudian wali Abi Dawud, wali Imam Abu Dawud, lawa unuqahu, memalingkan lehernya. Nah, itu hayya 'ala shalah, memalingkan kan? Lama balagha hayya 'ala shalah, ketika sampai lafaz hayya 'ala shalah. Yaminan ke arah kanan, wasimalan ke arah kiri, walam yastadir, dan tidak memutarnya. Maksudnya kanan ya, kemudian kiri, tidak perlu berputar demikian, tidak. Langsung kanan, kemudian langsung kiri. Tapi ini riwayatnya juga lemah. Di situ ada Qais bin Rabi. Dia lemah. Kemudian wa asluhu fi sahih. Sebutkan oleh Ibnu Hajar bahwa asalnya ini dalam Sahih Bukhari dan Sahih Muslim. Tetapi cuma apa? Bahwa adzan Bilal faja'alat atatabba'u fahu hahuna wa huna. Aku menjadikan mengikuti mulutnya ke sana dan ke sana. Demikian. Itu saja. Ketika mengucapkan hayya 'alas shalah ya, kemudian mengarah ke sana, kemudian hayya 'alal falah juga mengarah demikian. Itu saja. Adapun meletakkan jari di telinga, demikian juga tadi untuk kemudian menoleh dan sebagainya, riwayatnya adalah lemah. Yang penting adalah mulutnya adalah ke arah sana dan ke arah sana tadi sebutkan. Lalu bagaimana di sini permasalahan meletakkan kedua jari di kedua telinga ketika adzan? Jumhur mengatakan disukai, sebagaimana hadis tadi kita sebutkan. Tapi hadisnya tadi, ya. Tetapi yang rajihul alam demikian pendapat jumhur. Walaupun hadisnya adalah dhaif, sesuai dengan Nizam di sini, li'anna hadza huwa alladhi jara alaihi al-amal, karena ini adalah yang biasa diamalkan minat tabi'in, dari para tabi'in, wa man ba'dahum, dan yang setelahnya. Itu dilakukan oleh Ibnu Sirin, demikian juga yang lainnya. Ya, demikian. Ya, kita merasa tenang yang demikian bahwa itu ada di zamannya para tabi'in, dan itulah yang berjalan sampai sekarang. Itu. Yang jelas bahwa Bilal dalam riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim, Abu Juhaifah mengikuti mulutnya ke arah sana dan ke arah sana. Dan demikian. Jelas. Kemudian berikutnya tentang apa? Menoleh ketika mengucapkan al-hayy alatain, hayy 'alas shalah dan hayy 'alal falah. Sebagaimana hadis tadi, walaupun dibicarakan, jumhur berpendapat seperti itu. Istihbab, disukai. Ke kanan dan ke kiri, demikian. Dan Imam Bukhari pun menyebutkan, demikian juga Imam Muslim, bahwa mulutnya Bilal ke sana dan ke sana kan, tetapi tidak disebutkan dengan kemudian memutar ya, ke kanan ke kiri. Pokoknya langsung ke kanan, demikian juga langsung ke kiri. Ini jelas permasalahan ini ya, bahwa itu boleh meletakkan tangan, yakni jari ke telinga ya, boleh saja, bukan kemudian wajib, tidak. Hadisnya kan lemah tadi, tapi demikian jumhur mengatakan disukai. Karena demikian perbuatan. Walaupun hadisnya kita bicara tadi. Kemudian di sini ada permasalahan ketika adzan untuk menghadap ke kiblat. Soalnya Ibnu Mundhir bahwa itu adalah ijma ketika adzan menghadap ke kiblat. Sunnah seperti itu. Berarti kalau kemudian suatu saat mungkin agak kanan sedikit, ya tidak batal adzannya, tidak sama sekali. Yang kedua juga adzan dengan berdiri. Dalilnya adalah hadis Abu Qatadah. Rawi Bukhari bahwa Nabi SAW mengatakan pada Bilal, "Qum fa'adzin." Berdirilah, adzanlah. Menunjukkan berdiri. Yang menunjukkan bahwa ketika adzan itu berdiri, jangan duduk. Kemudian ketiga, al-adzan min makani murtafi. Adzan hendaknya di tempat yang tinggi. Ya, tempat yang tinggi. Sebuah Imam Abu Dawud rahimahullah taala bahwa ada seorang perempuan dari Bani Najjar mengatakan, "Kana baiti atwalu baitin haulal masjid." Adalah rumahku yang paling tinggi sekitar masjid. Wa kana Bilal yu'adzin alaihi al-fajr. Bilal biasa adzan ya di atasnya itu. Biasa. Ini beliau perempuan ini mempunyai rumah yang paling tinggi dan Bilal biasa di situ adzan.
Menunjukkan waktu itu apa adanya di atas. Dan ma'ruf kalau kemudian sudah ada mikrofon dan sebagainya cukup di bawah. Demikian juga kita sebutkan kan hukumnya fardu kifayah. Kalau dari satu kampung sudah ada yang dia itu adzan, ya maka sudah terputus kewajiban itu. Kalau dari kampung tidak ada kemudian yang adzan, disebutkan oleh para ulama permasalahan boleh untuk diperangi dan semisalnya. Ya, ini wajib dari satu kampung itu ada yang adzan. Ini hukumnya adalah fardu kifayah. Telah lewat pembahasannya. Kemudian juga disebutkan tentang masalah menara, amal manarah. Walam yakun hunaka manarah, di situ tidak ada menara. Ya, demikian. Sebagian mengatakan boleh bahwa nanti Isa bin Maryam alaihissalam turun nanti di samping menara putih yang ada di masjid di Damaskus di Syria. Dan sekarang masjidnya ada, itu ada menaranya. Di situ nanti turun Nabi Isa alaihissalam. Itu bukan dalil ya bahwa itu adalah boleh menara dan sebagainya. Itu jadi perselisihan di dalam hal ini, tapi demikian kita sebutkan. Tidak ada di zaman Nabi SAW hal yang seperti itu. Apakah iqamat di tempat yang tinggi? Ya, sebutkan bahwa tidak perlu. Ya, tidak perlu untuk kemudian di tempat yang tinggi. Bahkan disebutkan di dalam Sahih Muslim dari hadis Jabir bin Samurah radhiyallahu anhu, kana Bilal yu'adzin idza tahadat fala yuqimu hatta yakhruju Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau tidak iqamat Bilal ini sampai Nabi keluar. Fa idza kharaja aqama shalah hina yarahu. Apabila Nabi keluar maka ditegakkanlah shalah. Yakni Bilal pun iqamat ketika melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kan demikian, tidak perlu tempat yang tinggi. Sampai di sini. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.